بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya ikhwatal iman, kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi baitin min buyutillah. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting tentu saja kita niatkan untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah ta'ala. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya nanti insyaallah ta'ala. Di awal kajian ini, karena merupakan pertemuan pertama setelah Ramadan, maka saya tetap ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal salih yang kita telah lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan semoga Allah memberikan keistiqamahan kepada kita di dalam menjaga, merawat dan memproduksi kebaikan-kebaikan lainnya insyaallah ta'ala. Karena sejatinya ikhwatal iman, di antara apa yang dilakukan oleh para salafun salih selepas dari bulan Ramadan
adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiranya amal yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya berapa lama ikhwatal iman? 6 bulan. 6 bulan selepas Ramadan mereka masih berdoa kepada Allah agar amal Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan hendaknya hal tersebut senantiasa kita lakukan. Ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama at-tauhid menjelaskan tentang adanya muqtadal iman, adanya tuntutan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tuntutan keimanan itu adalah seseorang hendaknya senantiasa menghadirkan husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bahkan husnudzan ini adalah merupakan satu di antara ibadah hati yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Berbaik sangka kepada pencipta kita, Allah Subhanahu tabaraka wa taala akan mendatangkan pahala yang besar, sekaligus kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di dunia sampai di akhirat Allah. Sebaliknya, seseorang yang tidak berbaik sangka, sebaliknya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja itu adalah merupakan dosa besar sekaligus mendatangkan azab dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allah mengingatkan di dalam surah yang kita bacakan di awal tadi, surah Al-Fath ayat ke-6. Apa kata Allah? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim dairatus saw wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, dan agar dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menurunkan azab, memberikan azab kepada siapa? Al-munafiqin wal munafiqat. Yang pertama, azab Allah itu Allah turunkan kepada orang-orang munafik, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Maka kata para ulama, ketika Allah mengganjar satu sifat, satu sikap, satu golongan dengan neraka, dengan laknat, dan juga dengan azab yang pedih, maka itu tentu saja menunjukkan bahwa perkara tersebut termasuk dosa yang besar. Itulah mengapa an-nifaq adalah sesuatu yang hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar seseorang itu khawatir jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan di dalam hatinya. Karena apa ya ikhwatal iman? Nifak itu kalau tidak segera dibereskan, maka tentu sifat-sifat yang lain akan bertumpuk dan pada akhirnya dia benar-benar dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu tempatnya di mana, Pak? Di neraka yang paling bawah. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Begitu juga Allah mengazab orang-orang musyrikin dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Kenapa Allah mengazab orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, adh-dhannina billahi dhanna as-saw, yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai mereka, mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu kata Allah adalah sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Itulah mengapa ikhwatal iman hafizakumullah, sudah sepatutnya seorang yang beriman itu menghadirkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kata sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tidak ada kebaikan setelah keimanan yang lebih afdal melebihi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapannya beliau mengatakan, wallahi walladzi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qad ba'da al-iman billahi 'azza wa jalla afdal min an yuhsina dhannahu billah. Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang diberikan kebaikan yang lebih baik setelah keimanan kepada Allah daripada dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, dan demi zat yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, tidaklah seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kebaikan sesuai dengan persangkaannya, kecuali Allah akan memberikan kepadanya persangkaannya tersebut. Yang demikian itu karena bahwasanya semua kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita rusak kehidupan kita dengan berburuk sangka kepada Allah. Sering-seringlah kita berbaik sangka kepada Allah ketika meminta, meyakini bahwa Allah itu maha memberikan apa yang kita minta. Ketika kita bertaubat, meyakini bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan sebuah aktivitas, maka hadirkanlah prasangka yang baik kepada Allah. Kenapa? Karena kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepadanya persangkaannya tersebut. Kalau demikian, mengapa kemudian seseorang itu merusak hubungannya dengan Allah hanya dengan menghadirkan prasangka-prasangka yang buruk? Seringkali ketika kita meminta, maka yang justru hadir adalah prasangka yang tidak baik kepada Allah. Setelah kita melakukan aktivitas kebaikan, ketaatan, ternyata dalam satu keadaan kita tertimpa musibah, maka yang dia hadirkan adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah taat kepadamu ya Allah, kenapa musibah ini menimpa saya, bukan menimpa yang lain, dan lain sebagainya. Maka prasangka-prasangka buruk ini sejatinya adalah akumulasi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata muallif rahimahullahu taala, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kita sampaikan tadi itu berkesesuaian dengan firman Allah di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Karenanya hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Namun kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak segan-segan memberikan keburukan yang dia persangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melanjutkan, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikan itu aku berikan kepadanya. Dan jika dia berprasangka buruk, maka keburukan itu juga aku berikan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ikhwatal iman hafizakumullah, kata para ulama, kalau seseorang itu mengimani bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha memberi, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maka sudah sepatutnya keimanannya itu mendorong dia untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bahkan di dalam keadaan di mana dia terdesak, ditimpa musibah, orang-orang yang beriman akan senantiasa menghadirkan husnudzan kepada Allah. Bisa jadi dengan musibah yang menimpanya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosa yang pernah kita sampaikan. Mungkin ada dosa yang tidak Allah ampuni hanya sekedar dengan berdoa, salat, puasa dan zakat.
maka Allah memberikan sebuah musibah dalam rangka menghapus dan mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidaklah mungkin bisa dia dapatkan kecuali berangkat dari keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memunculkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Maka muallif di sini menjelaskan kepada kita ikhwatal iman dengan membawakan sebuah pertanyaan besar. Kenapa kita harus berbaik sangka kepada pencipta kita? Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya itu sangat ringkas dan mudah. Karena Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah, Allah yang kita patuhi dan kita taati adalah zat yang maha baik. Rabbun Karim, Rabb yang maha pengasih, maha pemberi, maha baik, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah firman-Nya dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu huwal barrur rahim." Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik lagi maha penyayang. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih, maha baik lagi maha penyayang. Bahkan kalau masih ingat, beberapa bulan sebelum Ramadan kita pernah menyampaikan satu materi tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita sampaikan beberapa gambaran dari luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang paling sempurna. Allah memberikan beragam kebaikan untuk bisa kita rasakan, mendekatkan diri kita kepadanya dengan sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena sejatinya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam ayat ini Allah memiliki sifat Al-Barrur Rahim. Dialah Allah, Tuhan yang maha baik lagi maha penyayang. Di antara gambaran kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang begitu luas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kalau kita membaca asbabul wurud dalam hadis ini, dikisahkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru selesai memenangkan sebuah pertempuran, sebuah peperangan. Lalu kemudian di antara mereka yang menjadi tawanan perang itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anak. Dan ini pernah kita sampaikan, kenapa bisa ada perempuan, seorang ibu beserta anak bayi yang ikut serta dalam peperangan. Ini adalah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Ketika mereka berperang, tidak saja orang-orang yang turun di medan perang itu yang mereka bawa, tapi mereka mengikut sertakan istri, anak. Mereka membawa serta harta benda yang mereka miliki, dan itu ditempatkan di bagian samping di medan peperangan. Untuk apa? Untuk semakin memotivasi mereka, membakar semangat mereka ketika berperang. Karena seandainya mereka kalah, taruhannya adalah keluarga yang mereka bawa. Ada yang membawa istrinya, ada yang membawa anaknya, ada yang membawa serta harta yang dia miliki. Maka tentu ini akan memicu semangatnya untuk memenangkan peperangan. Ternyata pada saat itu orang kufar Quraisy mengalami kekalahan yang begitu besar, dan sebagai ganjarannya apa yang mereka bawa menjadi harta rampasan perang. Dan di antara yang menjadi harta rampasan perang itu adalah keluarga yang mereka bawa akan dijadikan tawanan, dan statusnya kelak akan diputuskan oleh pemimpin kaum muslimin, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ada yang dibebaskan, ada yang kemudian diambil kemanfaatan seperti ketika terjadi pada perang Badar. Di antara mereka ada yang diberikan kebebasan dengan syarat mereka harus mengajarkan kaum muslimin baca dan tulis pada saat itu. Ada dengan kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak dimiliki, maka ditransfer kemampuan itu sebagai syarat untuk pembebasan mereka. Maka suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan setelah usai dan beliau memenangkan peperangan tersebut, belum melihat ada seorang wanita, seorang ibu yang mencari anaknya ke sana dan kemari
sampai akhirnya dia temukan anak tersebut, lalu dia peluk dengan eratnya anak tadi, tanpa dia memikirkan kondisi dan keadaan dirinya sendiri. Dan seperti itulah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Mereka rela, ikhwatal iman hafizakumullah, bahkan kalau bisa menukar kebahagiaannya dengan kebahagiaan anak-anaknya, menukar bahkan kehidupannya untuk kemudian kehidupan anak-anak. Sehingga meskipun statusnya bahkan pada saat itu sudah sebagai seorang tawanan perang, dia tidak lagi peduli. Yang dia cari adalah anaknya. Mana anak saya? Ketika sudah bertemu, dipeluklah anak tersebut dengan sangat erat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Padahal statusnya pada saat itu sebagai apa, Pak? Tawanan perang, yang bisa jadi kemudian statusnya bisa menjadi seorang budak. Maka Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya seraya berkata, "Atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha fin nar?" Wahai para sahabatku, menurut kalian apakah perempuan itu yang kalian juga saksikan bersama tega melemparkan bayinya ke dalam api? Maka serentak para sahabat mengatakan, demi Allah, sesungguhnya dia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama dia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut, ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Lallahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Ketahuilah sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Yang kalian katakan serentak tadi, tidak mungkin ibu itu rela melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Allah jauh lebih mengasihi hamba-hambanya dibandingkan dengan ibu tersebut kepada anaknya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya itu seluruh tools untuk dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, dengan dia berpuasa, dia melakukan salat, dia berinfak, dia berzakat, dia beristighfar, dia berzikir, seluruhnya mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhwatal iman? Karena Allah sebenarnya tidak tega melihat hamba-hambanya itu masuk ke dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saking besar dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sampai-sampai kata muallif rahimahullahu ta'ala, hal ini sangat difahami oleh para malaikat sebagai makhluk yang berada dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu maha pengasih lagi maha penyayang. Karenanya ikhwatal iman, ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, ketika itu pula dia menyesal dan kemudian hampir-hampir beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengisahkan di dalam surah Yunus itu ayat 90. Apa kata Allah? Kata Allah, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, tatkala dia sudah tenggelam, dan kita tahu kisahnya, bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, di saat kemudian mereka tidak memiliki pilihan. Di depan mereka laut terbentang luas, sedangkan di belakang mereka adalah pasukan Fir'aun, bahkan yang memimpin secara langsung adalah Fir'aun pada saat itu. Maka Allah menyelamatkan hamba-hambanya dengan memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut, dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Laut Merah itu menjadi terbelah. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk berjalan di tengahnya, dan kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel itu berada di bibir pantai, ya, di laut setelahnya, maka Fir'aun kemudian menginstruksikan kepada prajuritnya untuk bersama-sama juga melewati jalan yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan ketika mereka berada di tengah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan laut itu untuk kembali menyatu, maka tergulunglah mereka dan tenggelam. Tatkala Fir'aun itu tenggelam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan, hatta idza adrakahu al-gharq,
hingga tatkala Fir'aun itu telah hampir tenggelam, maka berkatalah dia. Apa kata dia? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel atau Banu Israel. Saya beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai, yang disembah oleh Bani Israel. Siapa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel pada saat itu? Kata lima, Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Pada saat itu barulah dia mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Yang sebelumnya bukan saja dia mengkufuri Allah, tapi dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Bahkan dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Lalu kemudian wa ana minal muslimin, kata Fir'aun, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Pertanyaannya khotal iman, lalu kenapa matinya itu dalam keadaan kafir? Padahal Allah mengisahkan di saat dia akan tenggelam itu dia sudah mengikrarkan keimanan. Maka kalau masih ingat, kita pernah menyampaikan di khotal iman bahwa taubatnya seseorang itu memiliki batas waktu. Ada batas waktu yang sifatnya umum dan ada batas waktu yang sifatnya khusus. Batas waktu taubat itu yang sifatnya umum adalah, kalau masih ingat, kapan Pak? Sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Jadi kalau matahari itu masih terbitnya dari ufuk timur, maka selama itu taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada saat itu dia mengucapkan la ilaha illallah, atau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah matahari itu terbit dari ufuk barat, maka pintu taubat itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan setelahnya tidak lagi memberikan manfaat apa-apa untuk akhirat. Ini yang sifatnya umum. Adapun yang sifatnya khusus adalah berlaku pada setiap individu, yaitu masa berlakunya sebelum nyawa sampai di kerongkongan, atau dalam bahasa hadisnya itu malam yugargir, sebelum nyawa berada di kerongkongan, sampai di kerongkongan, sebelum itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Fir'aun mengucapkan kalimat tersebut, ternyata malaikat maut itu sudah dalam proses mencabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak menerima apa yang dia katakan. Namun yang menjadi menarik adalah kisah ini disampaikan langsung oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahwa Jibril yang melihat kejadian itu, matinya Fir'aun, bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa adussuhu fi fihi ma khafata an tudrakahu rahmah. Kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku tatkala itu, yakni apa yang dilakukan oleh Jibril, aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu aku memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun. Kenapa? Khawatir dia diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Jibril alaihissalam, karena Jibril mengetahui sifat Allah itu sangat mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya, justru Jibril yang khawatir bahwa Fir'aun itu kalau keluar kata-kata taubat sebelum nyawanya berada di kerongkongan, bisa jadi Allah mengampuni dosa. Jadi yang gak rela justru siapa Pak? Malaikat ya. Yang gak rela Fir'aun itu diampuni oleh Allah justru malah malaikat yang gergetan karena saking ya mungkin keterlaluannya Fir'aun di dalam mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Itulah mengapa pernah juga kita sampaikan ya, kalau kita kaitkan dengan penelitian yang ada tentang penemuan dari jasad Fir'aun itu di Laut Merah ya, ketika kemudian jasadnya itu terangkat, maka salah satu yang mereka dapati bahwa mulutnya itu penuh dengan pasir.
Dari mana pasir itu berasal? Kita kaitkan dengan riwayat ini, ternyata yang memasukkan ke dalam mulutnya itu adalah Jibril alaihi salam. Kenapa Jibril memasukkan? Kata Jibril, saya khawatir bahwa dia akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ini menunjukkan ikhwatal iman bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam sangat memahami bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat-sangat luas kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya ada beberapa kondisi di mana seorang yang beriman seharusnya memperbesar husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hendaknya husnudzan itu kita hadirkan dalam setiap keadaan kita. Namun ada keadaan-keadaan, kondisi-kondisi di mana husnudzan itu lebih ditekankan lagi untuk kita hadirkan. Kapan itu ikhwatal iman? Yang pertama, kata muallif di sini adalah inda sakaratil maut. Ketika seseorang akan meninggal dunia, ketika dia mengalami sakaratul maut, maka hendaknya husnudzan ini lebih banyak lagi, lebih besar lagi dia hadirkan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Kata beliau, janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kita tahu bahwa ketika seseorang akan mengalami sakaratul maut, dia akan dihadapkan pada godaan yang paling besar dari syaitan. Karena keadaan ketika seseorang menutup usia itu menjadi penentu tempat kembalinya kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saat-saat yang sangat menentukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, jangan sampai ketika kita akan meninggal dunia kecuali kita sedang menghadirkan prasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan, tidak seperti yang nanti dibisikkan oleh iblis, oleh syaitan. Terlalu banyak dosa yang kamu lakukan, tidak akan lagi dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah capek-capek ngikutin, ikut saya saja. Ternyata ketika dia di akhir hayatnya itu mengikuti iblis, maka nanti kelak di dalam nerakanya Allah, iblis justru berlepas diri dari ini. Maka saat-saat ketika seseorang akan meninggal dunia adalah waktu kritis bagi seorang hamba, sehingga sangat dianjurkan baginya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di penghujung hayatnya tersebut dengan husnudzan yang dia hadirkan seperti yang Allah firmankan tadi, ana inda dhanni 'abdi bi. Ketika dia meyakini kasih sayang Allah, ampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan apa yang dia prasangkakan itu kepada hamba tadi. Ikhwatul iman hafizakumullah. Yang kedua kata para ulama adalah ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga adalah kondisi di mana seseorang itu hendaknya menghadirkan husnudzan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia meyakini bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah. Dia meyakini bahwa Allah itu Maha menerima taubat hamba-hambanya, sehingga dia bersungguh-sungguh menghadirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah itu, apa kata Allah? Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui, kata Allah, bahwasanya Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya meskipun hamba itu berulang melakukan dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adnaba 'abdun dhanban faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanbi." Kata Rasulullah, seorang hamba dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan saja satu dosa yang kita lakukan, banyak dosa yang kita kerjakan. Hanya saja orang-orang tidak mengetahui dosa yang kita lakukan itu. Namun Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha mendengar. Maka kata Rasulullah, seorang hamba melakukan dosa kepada Allah, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah." Maka Allah menjawab, "Hambaku telah melakukan dosa dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dosa." Artinya apa Pak? Dia berhusnudzan kepada Allah, bahwa Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah Maha mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, Allah itu Maha mengasihi hamba-hambanya. Dia mengetahui, meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, tetapi juga dia juga mengetahui memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa. Itulah mengapa dia meminta ampun kepada Allah, karena khawatir dosa yang dia lakukan itu membawa pada azab dan siksa Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Faghafara lah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosa. Kemudian apa kata Rasulullah? Tsumma 'ada fa adnaba. Setelah dia beristighfar, setelah dia meminta ampun, setelah bahkan dia bertaubat kepada Allah, ternyata dia kembali melakukan dosa itu. Mungkin keimanannya sedang turun, mungkin godaan syaitan sangat besar sehingga dia terperosok kembali melakukan dosa yang tadi dia sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'ada fa adnaba. Kemudian dia kembali berbuat dosa, kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun mengatakan, faqala ay rabbi ighfirli dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala 'abdi adnaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanbi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa hambanya dan juga menyiksa karena dosa-dosa hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa yang telah dilakukan olehnya. Kemudian dia kembali lagi khotal iman. Thumma 'ada fa adnaba faqala ay rabbi ighfirli dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanbi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kemudian dia kembali berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah. Lalu kemudian Allah berfirman dengan perkataan yang sama, sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa karena dosa. Berbuatlah sekehendakmu, pasti aku akan mengampuni apabila kamu bertaubat kepadaku. Apa artinya khotal iman? Betapa Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-hamba. Kita saja mungkin sebagai orang tua, kalau anak kita melakukan kesalahan yang sudah kita wanti-wanti untuk tidak terjerumus ke dalam, tidak melakukannya, mendekatinya saja jangan. Tatkala kemudian anak kita melakukan, lalu pada akhirnya dia meminta maaf, meminta ampun dan lain sebagainya, kita selaku orang tua mungkin akan memaafkan. Tapi ketika sudah mengulanginya 2 kali, bahkan sampai 3 kali, mungkin ada sebagian orang tua yang tidak mau memaafkan kesalahan dari anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikecewakan berkali-kali oleh hamba-hambanya.
Namun selama dia kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya, lalu berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya, apa kata Allah? Ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama engkau mau kembali dan bertaubat kepada aku ampuni dosa-dosa. Ini tidak bermakna ikhwatal iman bahwasanya kalau begitu ya sudah, setelah kita berbuat dosa kita istighfar, taubat, lalu kemudian berbuat dosa lagi. Lah, bukan itu maknanya. Tapi ini gambaran betapa kasih sayang Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya. Sehingga kata para ulama, di saat seseorang meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala, maka hendaknya yang dia hadirkan adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang dia lakukan itu sejatinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang begitu luas sehingga apa yang telah dia lakukan diampuni dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa ikhwatal iman? Ketika dia meminta ampun kepada Allah, dia bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan tentu saja di dalam melakukannya dia menghadirkan husnudzan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang terakhir ikhwatal iman hafizakumullah, karena waktu juga yang terbatas, para ulama menjelaskan di antara kondisi yang hendaknya seseorang menghadirkan husnudzan kepada Allah adalah dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi apa Pak? Terdesak. Di mana seseorang kemudian mengalami sesuatu yang tidak dia inginkan, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terdesak, hampir-hampir akan ditangkap oleh Fir'aun pada saat itu, maka apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak bisa Fir'aun itu menangkap kita. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di ghar Thur, dikejar oleh orang-orang musyrikin, maka beliau menenangkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan bahwasanya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut seseorang hendaknya mengedepankan husnudzan kepada Allah. Dan lagi-lagi husnudzan itu tidaklah muncul kecuali ketika dia memiliki pondasi yang besar, pondasi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ikhwatal iman kita diberikan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala petunjuk agar kemudian dengannya kita bisa memperkokoh keimanan kita kepada Allah, dan dari keimanan itu lahirlah husnudzan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan di khotal iman, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan daftar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.